Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan membahas ke praktikumnya. Jadi kita membahas ke persiapan data tapi di praktiknya. Nanti untuk video ini saya akan hanya membahas di Excel-nya saja. Kenyataannya nanti tetap saya sampaikan bagaimana caranya implementasi di pemrogramannya untuk Python. Untuk yang software yang saya gunakan nanti adalah Python, yaitu saya pakai dari Anaconda karena saya rasa tampilannya lebih bagus daripada yang biasa, Python biasa. Nah, kemudian selama proses data mining, perkuliahan data mining, yang kita butuhkan secara umum itu ini library yang harus disiapkan, yaitu yang pertama NumPy, kemudian Pandas, Matplotlib, kemudian Scikit-learn, kemudian OpenPyXL. Karena saya tambahkan OpenPyXL karena nanti kita kebanyakan datanya nanti pakai Excel karena kita yang lebih familiar. Tapi nanti kalau misalkan di implementasinya kalian pengennya nggak pakai Excel juga nggak apa-apa. Tapi untuk yang hari ini, di video ini saya akan menyampaikan ke import data sama export data. Nah, ini adalah contoh dari tampilan Anaconda-nya. Nanti yang saya pakai untuk editornya itu adalah Jupyter Notebook. Nah, kemudian ini adalah contoh dari library-library yang harus diimport. Karena di Python ini tidak terintegrasi, jadi kita harus import sendiri, import manual. Nah, kemudian ini adalah contoh tampilan folder-folder di Jupyter Notebook-nya. Nah, sekarang kita langsung saya contohkan saja ya. Jadi misalkan dari sini, kebetulan saya sudah menyiapkan data di ini folder coba Python. Saya sudah menyiapkan data hepatitis sama data iris. Nah, sekarang kita coba import data, kemudian kita ekspor ke dalam bentuk Excel karena secara umum data-data nanti yang kita dapatkan itu kalau misalkan kita dari dataset repository itu bentuknya adalah .data, .csv, ada juga yang Excel, tapi umumnya biasanya .data. Kita pilih new, kemudian Python 3. Nah, selanjutnya di sini ini adalah tampilan dari Jupyter Notebook. Ini misalkan nama filenya nanti yang kita buat adalah belajar Python. Oke. Untuk import data kita butuh. Jadi di kali ini saya akan membahas import sama ekspor data dulu. Untuk import data kita butuh library yang namanya Pandas. Berarti kita harus, tadi kan sudah kita install Pandasnya di library-nya sudah kita install. Berarti ini kita panggil library-nya dengan cara kita pilih. Jadi kita pilih import Pandas pd. Nah, kemudian ada dua cara untuk import data. Kita bisa pakai link atau pakai ngambil dari file yang sudah kita siapkan tadi. Kalau misalkan pakai link, misalkan saya sudah punya link, misalkan link datanya itu ini misalkan data 1, saya kasih variabel nama data 1. Ini linknya ini misalkan ya, import 85. Nah, kemudian kita baca link ini. Caranya kita pakai Pandas untuk membacanya. Berarti kalau misalkan data ini saya kasih variabel lagi, misalkan df sama dengan pd read underscore csv. Kenapa csv? Padahal data kita kan bentuknya ekstensinya .data. Kenapa harus csv? Nah, kenapa CSV? Nah, CSV itu adalah umum. Jadi, CSV itu adalah kepanjangan dari comma spread value. Artinya, kalau data dipisahkan dengan koma, misalkan saja ini, ya, data iris. Nah, ini, misalkan ini.
Nah, ini kan data setiap atribut atau setiap fieldnya dipisahkan oleh tanda koma. Nah, ini termasuk data dalam bentuk CSV. Nah, ini secara hampir sebagian besar itu pasti dipisahkan oleh koma. Makanya saya bacanya pakai CSV. Nah, pdread CSV, yang di read itu apa? Yang di read itu adalah data 1. Kemudian kita run. Nah, kenapa ini? Kira-kira kenapa? Nah, kita lihat yang penjelasan errornya biasanya paling bawah. Ini. URL error. Kenapa error? Karena saya tidak connect internet. Makanya linknya tidak bisa dibaca. Kalau misalkan saya connect internet, kemungkinan besar bisa terbaca. Nah, saat ini saya kondisi sekarang saya belum bisa untuk connect internet, ya. Oke, berarti untuk cara link bisa kalian coba sendiri di rumah dengan connect internet. Cara yang kedua, untuk import data kita bisa memanfaatkan tadi file yang sudah kita siapkan tadi, iris data ataupun hepatitis data ini misalkan, ya, atau prognostik CSV ini juga boleh. Nah, ini misalkan saya pakai yang tadi iris data, ya, berarti kita panggilnya misalkan data 1, ya. Data 1 misalkan ini data 2. Data 2 sama dengan iris.data. Nah, kemudian kita baca pakai PD tadi. Ini misalkan df2, ya. Itu sama dengan pd.read_csv. Kita read apa? Data 2, karena data 2 tadi berisi iris data. Coba kita run. Coba langsung saya tampilkan. Nah, kenapa dia tidak langsung muncul tadi? Karena datanya besar, ya. Ketika saya pilih df2 head, artinya yang muncul itu bagian atas saja, berarti dia langsung muncul. Kalau misalkan nggak saya pilih df headnya, misalkan saya hapus, ya, dia nggak muncul. df2 itu saya ambil dot headnya saja. Oke, ya. Nggak apa-apa. Sekarang kita coba. Nah, tadi untuk data iris, ya. Kalau misalkan datanya yang saya ambil adalah data yang hepatitis tadi. Oh ya, kalau misalkan yang tanya, Bu, kenapa pandas nggak diimport lagi? Nah, kita tadi kan ini dalam satu file kita sudah import di awal pandasnya. Nah, ini misalkan kita ambil data 3, misalkan data 3 itu misalkan kita ambil adalah data hepatitis data. Kemudian df3 itu sama dengan pd pandas.read_csv. Kemudian ada data 3. Kita run, coba mau muncul nggak? Kita tampilkan headnya saja, df.head data 3, df3. Oh ya, pantasannya tadi, ya, saya salah, yang atas ini harusnya. Oh, bukan. Enggak. Ini harusnya df3. Nah, muncul. Nah, ini kalau kita lihat di data hepatitis ini ada tanda tanya, berarti ini adalah missing value, datanya ada data yang hilang. Oke, sekarang nanti untuk praktiknya kita pakai data hepatitis saja, karena di data hepatitis ada data yang hilang, ya. Kemudian kalau kita lihat range datanya juga bedanya jauh-jauh. Nah, kemudian karena nanti di sini saya pengennya kita coba dulu pakai Excel, berarti kita harus import data ini ke Excel dulu.
Export maksud saya, export data ke Excel dulu. Caranya gimana? Caranya kita pakai variabel yang pembaca tadi. Jadi kalau misalkan untuk yang hepatitis ya, df3 dot to misalkan apa ya bentuknya, itu CSV misalkan. CSV di sini itu bentuknya adalah nanti Excel. Kemudian kita namai apa? Kita namai apa misalkan hepatitis .csv. Kemudian kita beri indeksnya itu sama dengan false. Kita run. Oh, indeksnya bukan bahasa Indonesia ya, pakai bahasa Inggris, indeks X. Nah, nanti di folder kita akan muncul hepatitis.csv. Kalau kita lihat Excelnya, nah, bentuknya masih dalam bentuk CSV, artinya setiap field itu dipisahkan oleh koma. Setiap atribut dipisahkan oleh koma. Nah, sekarang kalau misalkan kita ekspornya tadi misalkan ke Excel ya, df3 dot to underscore Excel dot hepatitis dot kurang tanda petik hepatitis dot XLSX, kemudian indeksnya itu sama dengan false, maka nanti akan muncul hepatitis.xlx dalam bentuk Excel. Ini setiap atributnya dipisahkan langsung, setiap selnya itu adalah berisi setiap atributnya. Oke, paham ya? Oke. Jadi nanti ini yang kita analisis. Oke ya. Baik, selanjutnya kita coba ya untuk penyiapan data untuk hepatitis ini. Jadi hepatitis ini kalau kita lihat dia banyak sekali missing value-nya, terutama di atribut ke berapa ini? Ini 1, 2, 3, 4, 5. Jadi yang atas ini sebenarnya juga termasuk ke dalam. Nah, perhatikan. Kalau minggu lalu sudah pernah kita bahas, ada banyak cara untuk mengisi missing value ini, data-data yang hilang ini dalam tanda-tanya. Yang pertama bisa kita isi atau kita abaikan tuple itu. Nah, sekarang kalau misalkan kita abaikan tupelnya. Sekarang ini di sini ada yang kosong, di sini kosong, di sini kosong. Kemudian lagi, misalnya di bawah sini ada yang kosong juga. Ini kosong, kosong, kosong. Kemudian ini dia kosong juga. Ini ada yang kosong. Nah, kalau misalkan banyak yang kosong, berarti kita menghapus banyak sekali data. Sehingga cara itu tidak memungkinkan untuk kita lakukan. Berarti kita pakai cara yang lain. Cara yang kedua, kita bisa mengisi secara manual. Terus kita isi apa? Nah, kita bisa mengisi konstanta global. Misalkan kita isi 0 semua boleh. Jadi ini pilihan. Kita isi 0 semua boleh. Jadi yang tanda tanya ini, bentar saya. Yang tanda tanya ini kita isi dengan 0, misalkan boleh. Yang tanda tanya ini bisa kita isi 0, atau misalkan yang tanda tanya ini kita isi dengan rata-ratanya ini semua, bisa rata-rata ini semua atau rata-rata di kelasnya. Artinya yang terakhir ini kan merupakan kelasnya. Ada 2 kelas kan, kelas 1 sama kelas 2. Berarti dicari rata-rata di kelas 1 untuk atribut tersebut. Misalkan ini sampai mana? Sampai sini ya. Berarti misalkan ini average. Mana dari yang kosong?
Nah, ini kan ada yang kosong. Oh, ini titik ya, harusnya saya buat koma dulu, bentar. Titik ini saya buat dalam bentuk koma. Nah, berarti ini rata-ratanya. Berarti nanti yang ini pada atribut ini, berarti nanti kita isi dengan 1,1 sekian. Begitu juga untuk atribut yang lain. Oke, paham ya? Bisa dicoba nanti ya. Berarti rata-rata atribut tersebut di setiap kelasnya. Yang tanda tanya ini semua diganti dengan ini rata-ratanya. Atau misalkan dicari mediannya boleh untuk semua data tadi, data di atribut ini tadi. Mana yang ingin diisi? Kalau misalkan ini berarti kita cari rata-rata atau median dari atribut ini, fitur ini. Untuk yang kelas 1 saja, untuk yang kelas 2 kita bedakan. Atau misalkan mau dibuat semua juga boleh. Nanti kalian bisa mengeksplorasi ini semua ketika sudah kita masuk di data mining. Kalau misalkan kita pakai pengisian missing value-nya kayak gini, nanti hasilnya gimana ya? Misalkan pengisian missing value-nya kayak gini, nanti hasilnya gimana? Nanti kita coba untuk ketika diklasifikasi, sudah masuk ke klasifikasi. Sekarang ini kelihatannya belum ada manfaatnya. Kayak paham ya untuk pengisian missing value. Kemudian untuk yang ketiga itu pakai pendekatan. Nah, ini saya tidak bahas karena contohnya akan sangat banyak sekali dan saya harus juga membahas banyak kalau misalkan saya menggunakan pendekatan Bayesian atau decision tree misalkan. Jadi umumnya bisa pakai rata-rata atau median, itu saja sudah cukup. Paham ya? Kemudian selanjutnya itu untuk masalah missing value. Kita langsung ke transformasi data. Transformasi data yang bagian normalisasi, karena ini datanya sudah rapi ya. Data normalisasi minggu lalu sudah pernah kita bahas untuk normalisasi, yaitu pakai min max normalization, kemudian z-score, atau normalization by decimal scaling. Saya buka lagi. Nah, ya kan? Kita normalisasikan. Nah, ini datanya range-nya kan masih belum seragam. Ini semua macam-macam kan? Nah, sekarang kita range-nya kita samakan, yaitu antara 0 sampai 1. Nah, rumus normalisasi itu kan ini semua kan. Kalau misalkan range-nya antara 0 sampai 1, artinya ini kan nggak ada fungsinya kan. Berarti nanti rumusnya jadi V aksen sama dengan V dikurangi min A dibagi max A dikurangi sama min A. Karena kita range-nya pengennya 0 sampai 1. Berarti nanti, nah kita buka, nah, kita normalisasinya per atributnya ya. Jadi misalkan ini saya mau normalisasi, ini normalisasi misalkan normalisasi dengan min max. Nah, ini misalkan ini saya hide dulu ya, saya hide dulu supaya nggak kelihatan panjang. Oke. Kan tadi atributnya ada banyak ya. Sekarang ini misalkan hasilnya. Hasil normalisasi tadi kan rumusnya normalisasi itu kan sama dengan X, nilai X itu kan berarti ini. Ya kan? Saya buat kurung dulu. X ini dikurangi dengan nilai minimum dari ini semua ya kan? Dari atribut ini. Kemudian dibagi sama nilai maksimumnya dari atribut ini semua dikurangi sama nilai minimum dari semua atribut ini juga. Hasilnya ada 1.
Oh iya, ini ada yang kelewat. Kenapa dia sampai gini lah ini? Nilai min kan absolut, jadi kita nggak berubah-berubah. Jadi kita kasih F4. F4, ini juga F4 karena kita berbicaranya kan setiap atributnya kan, setiap kolom atributnya, berarti dia nggak akan berubah. Oke. Kemudian untuk atribut selanjutnya, berarti kan kita copy dari sini saja. Oke. B2. Nah, ini A-nya ini kita ganti B semua ya, karena ini B, ini juga B, karena kita sudah di atribut yang kedua. Ini B. Mau di drag lagi boleh, kalau misalkan mau manual kayak saya ini juga boleh. Nah, jadinya 0,3 sekian karena kita range-nya kan pengennya dari 0 sampai 1. Nah, ya kan nilainya nggak ada yang lebih dari 1 kan? 0, sekian semua, maksimal 1 karena ini mungkin nilai maksimumnya. Sehingga nilainya 1. Oke, paham ya? Bisa dilanjutkan nanti untuk semua atribut, caranya seperti itu. Jadi untuk normalisasi itu per atribut, per field. Jadi tidak langsung nilai min semua, nilai maksnya semua data, enggak. Karena setiap data itu kan beda-beda. Oke, paham ya? Kemudian jangan lupa untuk yang target, jangan sampai dinormalisasikan. Kalau target tetap, paham ya? Target itu yang menunjukkan labelnya, ya. Paham sampai di sini? Itu untuk normalisasi min max kalau misalkan kita range-nya pengennya 0 sampai 1. Kalau misalkan range-nya pengen yang lain, berarti kita pakai rumus yang atas ini. New max A kita masukkan, misalkan range-nya pengennya 3 sampai 5. Berarti ini new max-nya adalah 5, new min A-nya 3, new min A-nya di sini 3. Bisa kalian coba. Ya, paham? Oke, saya bahas dulu sampai min max normalization, dan jangan lupa dicoba di rumah, di laptop masing-masing. Semoga semuanya bisa ya, insya Allah bisa. Kalau misalkan bingung, bisa tanya-tanya ke saya. Untuk selanjutnya nanti saya akan bahas, untuk pertemuan berikutnya akan saya bahas normalisasi dengan z-score dan juga skala desimal. Ini mudah sebenarnya, tapi saya bahas ini dulu supaya tidak terlalu berat nanti juga nyobanya. Jangan lupa kalau misalkan dirasa ini bermanfaat, jangan lupa subscribe dan bunyikan lonceng notifikasi supaya bisa selalu update video dari saya. Sekian dari saya, semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat dan kita semua selalu diberi kesehatan. Sekian dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.